Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini kembali saya Brenda Imekre mengisi seri cinta cerita inspiratif Nampol Twimers Asik. Dan ini adalah seri ke-176 dan saya masih membahas tentang jalan mulia berunsur 4 kebenaran mulia bagian ke-9. Selamat malam semua yang sudah bergabung. Jadi hari ini di 27 April 2026 masih membahas Majjhima Nikaya 44 Cula Wedala Sutta. Jadi sutta ini yang menarik adalah sambungan dari seri cinta 175 membahas tentang Wisaka berdiskusi dengan istrinya yang mantan istrinya yang sudah menjadi arahat. Selamat malam Sis Maria, Josephine, yang istrinya sudah menjadi arahat dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Wisaka yang waktu itu adalah seorang anagami. Oke, baik. Di Cula Wedala Sutta Majjhima Nikaya 44, hari ini saya mulai dari bagian ke-13. Kalau Bro dan Sis mau membaca sutanya silakan, tapi saya akan bacakan. Yang mulia, ada berapakah bentukan-bentukan itu? Jadi Wisaka ini suaminya, mantan suami bertanya yang karena beliau istrinya adalah mantan istrinya menjadi arahat, jadi dipanggil sebagai yang mulia. Ada 3 bentukan ini sahabat Wisaka, bentukan jasmani, bentukan ucapan, dan bentukan pikiran. Apa yang dimaksud ini akan dibahas panjang, cukup jelas. Tetapi yang mulia, apakah bentuk jasmani, apakah bentuk ucapan, dan apakah bentuk pikiran? Nafas masuk dan nafas keluar sahabat Wisaka adalah bentuk jasmani. Karena nafas menggunakan jasmani yaitu hidung dan paru-paru dan keseluruhan saluran pernapasan, yaitu merilekskan jadinya. Pikiran yang berpikir dan memperhatikan pikiran adalah bentuk-bentuk ucapan, karena pikiran yang berpikir itu kan kita mikir nih kayak overthinking gitu ya, itu sebetulnya adalah ucapan di dalam pikiran. Ada peserta yang mengatakan, saya dipanggil Mami oleh peserta itu, Mami, aku di kepalaku seringkali ada omongan-omongan di dalam pikiran. Nah, inilah yang dimaksud memperhatikan pikiran adalah bentuk ucapan ya. Jadi pikirannya itu berpikir. Persepsi, perasaan, dan kesadaran adalah bentuk pikiran. Jadi persepsi, perasaan, dan kesadaran ini yang ada di dalam pancakanda atau 5 kelompok kehidupan itu menyatu. Nah, nanti di sini pun dijelaskan. Tetapi yang mulia, mengapa nafas masuk dan nafas keluar adalah bentuk jasmani? Mengapa pikiran yang berpikir dan memperhatikan pikiran adalah bentuk ucapan? Mengapa persepsi, perasaan, dan kesadaran adalah bentuk pikiran? Ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang arahat akan mampu menjelaskan semuanya, sementara seorang anagami masih banyak pertanyaan. Ya, jadi ini kita bisa mengasosiasi bahwa seorang anagami walaupun sudah mencapai tingkat kesucian ketiga, dia belum tahu sepenuhnya. Ya, jadi di sini. Sahabat Wisaka, nafas masuk dan nafas keluar adalah jasmani. Kondisi-kondisi ini terikat dengan jasmani. Itulah sebabnya mengapa nafas masuk dan nafas keluar adalah bentuk jasmani. Seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa nafas ini adalah bagian dari fisik kita lewat hidung dan pernafasan. Mengapa pikiran yang berpikir dan memperhatikan pikiran adalah bentuk ucapan? Mengapa persepsi, perasaan, dan kesadaran adalah bentuk pikiran? Sahabat Wisaka, nafas masuk dan keluar adalah jasmani. Kondisi-kondisi ini terikat dengan jasmani. Jadi nafas ini kan ada di dalam jasmani. Itulah sebabnya mengapa nafas masuk dan nafas keluar adalah bentuk jasmani. Pertama-tama
seseorang mulai berpikir dan memeriksa pikiran, dan selanjutnya ia mengungkapkannya melalui ucapan. Itulah sebabnya mengapa pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran adalah bentuk ucapan. Jadi omong-omongan di dalam pikiran ini, selamat malam juga Sistini Sukihoto. Jadi yang dimaksud di sini pikiran yang berpikir, pemeriksaan pikiran adalah bentuk ucapan karena semuanya dari pikiran kemudian akan diucapkan dalam bentuk ucapan. Sedangkan persepsi, perasaan, dan kesadaran adalah bentuk pikiran. Kondisi-kondisi ini terikat dengan pikiran. Itulah sebabnya mengapa persepsi, perasaan, dan kesadaran adalah bentuk pikiran. Yang berikutnya adalah pencapaian lenyapnya. Yang mulia, bro dan sis yang baru pertama gabung atau yang sudah sering mendengar, boleh bertanya, diketik aja di bagian yang ada tanda tanya supaya nanti saya terbaca. Karena saya membaca suta, kemudian kadang-kadang saya miss ada pertanyaan gitu ya. Jadi kalau saya kelihatan ada yang bertanya di bagian tanda tanya, saya bisa merefer ke sana. Baik. Pencapaian lenyapnya bagian ke-16. Jadi di sini yang mulia, bagaimana pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran terjadi. Sahabat Wisaka, ini maksudnya adalah Niroda. Sahabat Wisaka, ketika seseorang mencapai berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, ia tidak berpikir, aku akan mencapai berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Atau, aku sedang mencapai berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Atau, aku telah mencapai berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Melainkan pikirannya telah dikembangkan sebelumnya sedemikian sehingga mengarahkan pada kondisi tertentu. Jadi kalau seseorang di posisi anagami dan arahat masuk ke dalam kondisi niroda atau berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, kalau dia bilang dia mencapai itu, kemudian atau sedang mencapai berhentinya itu, atau telah mencapai berhentinya itu, artinya belum. Kenapa? Karena di dalam kondisi niroda itu seseorang tidak ada kesadaran. Jadi tidak tahu ada di sana, tahu-taunya keluar dari sana. Begitu ya. Itulah sebabnya ini suta ini penting untuk orang-orang yang mau melatih masuk niroda ya. Dan itu biasanya sudah mampu dilakukan oleh seorang anagami pala, maga dan pala. Palanya itu buahnya sudah dapat, maka dia bisa masuk dengan tekad. Tekad tapi dia tidak tahu. Jadi enggak, oh ini mau masuk nih. Begitu dia berpikir mau masuk, buyar. Begitu, atau dia pikir, oh saya sedang di dalam ini. Itu bukan. Karena dalam keadaan itu tidak ada kondisi apapun. Atau begitu keluar, oh saya tahu nih saya baru keluar dari niroda. Bukan seperti itu ya bro sis ya. Jadi ini selamat malam sis Pohwa, Amitofo. Jadi seperti itu ya. Jadi ini menjelaskan kalau ada orang yang bilang, oh saya sudah mencapai niroda seperti ini. Itu artinya ya belum. Karena pada saat ada di sana itu tidak tahu bahkan ada di sana. Bagian ke-17, yang mulia, ketika seorang sedang mencapai berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, kondisi manakah yang pertama berhenti dalam dirinya? Bentuk jasmani, bentuk ucapan, atau bentuk pikiran? Dijawab oleh Yang Mulia Damadina. Sahabat Wisaka, ketika seorang sedang mencapai berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, pertama-tama bentuk ucapannya lenyap karena sudah tidak lagi berkata-kata. Kemudian bentuk jasmani tidak lagi merasakan. Kemudian bentuk pikiran. Makanya semuanya itu lenyap. Ya. Jadi masuk itu mau ke sana itu
ucapan tidak ada, kemudian bentuk jasmani juga tidak ada, kemudian pikiran pun sudah tidak ada saat masuk ke sana. Bagian 18. Yang mulia, bagaimana keluar dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran terjadi? Sahabat Wisaka, ketika seseorang keluar dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, yang baru gabung ini adalah keadaan kondisi niroda, ia tidak berpikir, aku akan keluar dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Atau aku sedang keluar dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Atau aku telah keluar dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Melainkan pikirannya telah dikembangkan sebelumnya sedemikian. Jadi berlatih dulu masuk ke sana, sehingga mengarahkannya pada kondisi tersebut. Jadi kalau seseorang mengatakan ini, ya artinya belum. Ya, jadi kita ada signpost, tanda-tanda seperti ini. Jadi ini menarik karena makanya waktu interview dalam retret saya akan bertanya pertanyaan-pertanyaan sehingga tahu posisi kondisinya itu di mana. Bagian ke-19, yang mulia, ketika seseorang keluar dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, kondisi manakah yang pertama muncul dalam dirinya? Jadi tadi masuk, nah sekarang keluar. Bentuk jasmani, bentuk ucapan, atau bentuk pikiran. Sahabat Wisaka, ketika seseorang keluar dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, pertama-tama bentuk pikiran muncul. Jadi tahu sedang bermeditasi dalam kondisi meditasi. Kemudian bentuk jasmani, mulai merasakan fisik lagi. Kemudian bentuk ucapan, baru dia bisa bicara. Ya, ada sign ciri lain setelah keluar dari sana. Simak baik-baik. Yang mulia, ketika seseorang telah keluar dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, ada berapa jeniskah kontak yang menyentuhnya? Kontak. Apakah itu kontak mata di antara 6 landasan indria? Jadi coba dengarkan baik-baik. Sahabat Wisaka, ketika seseorang telah keluar dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, 3 jenis kontak menyentuhnya. Ada 3 jenis. Yang pertama kontak ketiadaan, kedua kontak tanpa tanda, ketiga kontak tanpa nafsu. Apa maksudnya? Ini akan dijelaskan. Yang mulia, ketika seorang telah keluar dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, kepada apakah pikirannya condong? Kepada apakah pikirannya bersandar? Kepada apakah pikirannya mengarah? Sahabat Wisaka, ketika seseorang telah keluar dari pencapaian berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, pikirannya condong kepada keterasingan. Jadi kalau sudah masuk ke sana, begitu keluar nggak kepengen ngobrol, nggak kepengen ketemu orang. Bersandar pada keterasingan, mengarah pada keterasingan, kepengennya menyendiri. Itu yang terjadi pada saat seseorang keluar dari niroda, kondisi niroda tersebut, ya. Oke, perasaan. Yang mulia, ada berapakah jenis perasaan? Sahabat Wisaka, ada 3 jenis perasaan. Menyenangkan, menyakitkan. Perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyakitkan, artinya netral. Tetapi yang mulia, apakah perasaan yang menyenangkan? Apakah perasaan yang menyakitkan? Dan apakah perasaan yang bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan? Sahabat Wisaka, perasaan apapun yang dirasakan secara jasmani atau secara batin yang menyenangkan dan menyejukkan adalah perasaan menyenangkan.
Perasaan apapun yang dirasakan secara jasmani ataupun secara batin yang menyakitkan dan melukai adalah perasaan menyakitkan. Jadi paham ya, kalau itu menyenangkan, apapun yang dirasakan secara jasmani dan batin itu menyenangkan, dan sebaliknya, kalau dirasakan di fisik dan di batin itu menyakitkan, itulah yang dimaksud dengan perasaan menyakitkan. Perasaan apapun yang dirasakan secara jasmani atau secara batin yang tidak menyejukkan juga tidak melukai adalah perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Artinya netral itu kondisinya. Yang mulia, apakah yang menyenangkan dan apakah yang menyakitkan sehubungan dengan perasaan menyenangkan? Apakah yang menyakitkan dan apakah yang menyenangkan sehubungan dengan perasaan yang menyakitkan? Apakah yang menyenangkan dan apakah yang menyakitkan sehubungan dengan perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan? Sahabat Wisaka, perasaan yang menyenangkan adalah menyenangkan selama perasaan itu berlangsung dan menyakitkan ketika perasaan itu berubah. Jadi kalau itu sesuatu yang menyenangkan, itu kita alami secara berkesinambungan, tapi begitu dia berhenti, itu sudah mulai berubah dan menyakitkan. Karena kita kan sebagai manusia pada umumnya wajar menyukai sesuatu yang menyenangkan, tidak menyukai sesuatu yang menyakitkan, ya kan? Jadi inilah yang dimaksudkan. Nah, perasaan yang menyakitkan adalah menyakitkan selama perasaan itu berlangsung. Jadi kalau dia lama merasakan sakit, itu kan tidak menyenangkan. Nah, menyenangkan kalau perasaan itu sudah berubah, artinya dari menyakitkan menjadi menyenangkan. Ya, jadi itulah yang membedakan yang menyenangkan dan menyakitkan. Dan saya rasa semua pendengar cinta sudah paham mana yang menyenangkan dan mana yang menyakitkan. Nah, yang menarik adalah yang ketiga. Perasaan yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan adalah menyenangkan jika ada pengetahuan atas perasaan itu. Menyenangkan di sana, ya, karena ada pengetahuan, ada pengertian terhadap perasaan ini. Jadi dikatakan di sini adalah keadaan UPK atau keadaan tenang seimbang, di mana di sana sangat menyenangkan dan kita tahu bahwa kita dalam keadaan UPK. Tetapi kalau tidak ada kewaspadaan itu menyakitkan, ya. Dan dikatakan menyakitkan jika tidak ada pengetahuan atas perasaan itu. Jadi inilah yang dikatakan dengan awija atau ketidaktahuan, ya. Sehingga kalau kita tidak memahami, maka itu menjadi menyakitkan. Tapi kalau kita memahami, itu adalah sesuatu yang menyenangkan karena kita sedang di dalam keadaan UPK atau tenang seimbang itu. Bagian ke-25, kecenderungan tersembunyi. Oke. Yang mulia, kecenderungan tersembunyi apakah yang mendasari perasaan menyenangkan? Kecenderungan tersembunyi apakah yang mendasari perasaan menyakitkan? Kecenderungan tersembunyi apakah yang mendasari perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan? Sahabat Wisaka, kecenderungan tersembunyi pada nafsu atau loba mendasari perasaan menyenangkan. Jadi kalau seseorang masih ada perasaan keinginan, ada loba, ada nafsu, nah itu mendasari keadaan yang perasaan menyenangkan. Kecenderungan tersembunyi pada kebencian atau dosa dalam bahasa Pali mendasari perasaan menyakitkan. Ya kan, kalau kita tidak menyukai sesuatu atau kita benci sesuatu, itu kan perasaannya menyakitkan sebenarnya, ya. Kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan atau moha mendasari perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Jadi loba, dosa, moha inilah di sini
adalah merupakan kecenderungan tersembunyi. Di sini sutta ini membahas dengan jelas bahwa di dalam Majjhima Nikaya 44 ini, di sini jelas bahwa kalau seseorang mengatakan seharusnya seorang anagami sudah tahu semuanya, tapi di sini dijelaskan bahwa Wisaka yang sudah merupakan seorang anagami bertanya kepada mantan istrinya yang sudah menjadi arahat dan bhikkhuni, masih bertanya. Jadi itu sebabnya ada hal-hal yang seorang anagami masih belum mempunyai pengetahuan penuh. Tidak seperti seorang arahat yang mampu menjelaskan dengan detail, dengan baik. Yang mulia, apakah kecenderungan tersembunyi pada nafsu atau loba mendasari semua perasaan menyenangkan? Nah, jadi ditanya apakah itu mendasari ya, loba itu apakah mendasari? Nah, ini menarik. Apakah kecenderungan tersembunyi pada kebencian atau dosa dalam bahasa Pali mendasari semua perasaan menyakitkan? Apakah kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan atau moha, delusi, mendasari semua perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan? Sahabat Wisaka, kecenderungan tersembunyi pada nafsu atau loba tidak mendasari semua perasaan menyenangkan. Nanti akan dijelaskan di bawahnya. Kecenderungan tersembunyi pada kebencian atau dosa dalam bahasa Pali tidak mendasari semua perasaan menyakitkan. Kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan atau delusi atau moha tidak mendasari semua perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Yang mulia, apakah yang harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan menyenangkan? Apakah yang harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan menyakitkan? Apakah yang harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan? Nah, sahabat Wisaka, kecenderungan tersembunyi pada nafsu harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan menyenangkan. Jadi ada kecenderungan tersembunyi itu ya, apapun itu yang sehubungan dengan perasaan menyenangkan itu harus ditinggalkan kalau mau melepaskan semuanya. Kecenderungan tersembunyi pada kebencian atau dosa dalam bahasa Pali harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan menyakitkan. Kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan, delusi atau moha harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Jadi di sini jelas diberitahu oleh Yang Mulia Dhammadina, Bhikkhuni Dhammadina ini, bahwa bahkan perasaan netral itu pun harus ditinggalkan. Karena terkadang di situ adanya moha atau ketidaktahuan atau delusi. Jadi ini pun semua harus ditinggalkan kalau kita mau masuk lebih dalam lagi mengikis semua loba, dosa, dan moha itu. Moha ini agak sulit, loba mudah. Secara kita di dalam pancakanda kita ini, 6 landasan indriawi ini, kita tahu begitu kita ada keinginan, itu mudah di 6R. Jadi mudah dikenali dan mudah di 6R. Kebencian atau ketidaksukaan pun, ya itu pun bisa di 6R. Tetapi yang kita anggap itu sudah netral, kalau kita lupa, kita terlena, maka kita bisa terjebak di dalam perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, di mana di situ ada moha, ada delusi, dan ada kecenderungan tersembunyi ya pada moha atau delusi ini. Jadi di sini kita meninggalkan semuanya. Bagaimana caranya? 6R semuanya. Apapun yang muncul, menyakitkan, menyenangkan, netral, itu semua di 6R. Ya, jadi pada saat kita menuju pemurnian batin di dalam meditasi yang dalam, itu sebabnya almarhum Bantewi menyarankan kepada kita semua harus dirileks. Apapun itu. Karena apa? Ini di dalam sutta ini jelas menyenangkan, menyakitkan,
netral, itu semua harus direlax di 6R supaya kita bisa masuk terus ke dalam, supaya kita bisa semakin mengikis. Demikian. Bagian ke-28. Oh ya bro dan sis yang baru masuk, saya masih membahas Majjhima Nikaya 44 dari Cula Wedala Sutta. Sekarang bagian ke-28. Yang mulia, maaf sebentar. Apakah kecenderungan tersembunyi pada nafsu harus ditinggalkan? Sehubungan dengan semua perasaan menyenangkan. Ini menarik ini pertanyaannya. Apakah kecenderungan tersembunyi pada kebencian harus ditinggalkan sehubungan dengan semua perasaan menyakitkan? Apakah kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan atau delusi harus ditinggalkan sehubungan dengan semua perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan? Nah, jadi di sini kecenderungan tersembunyi ditinggalkan dengan sehubungan dengan semua perasaan yang menyenangkan. Kecenderungan tersembunyi pada kebencian harus ditinggalkan sehubungan dengan semua perasaan menyakitkan. Kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan atau delusi harus ditinggalkan sehubungan dengan semua perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Jadi semua itu memang kalau kita mau masuk lebih jauh ke dalam, kita harus meninggalkan semuanya. Harus di 6R, begitu ya bro sis ya. Di sini sahabat Wisaka dengan cukup terasing dari kenikmatan indriawi, terasing dari kondisi-kondisi tidak baik. Oh, hi David. I'm reading Majjhima Nikaya 44, the Cula Wedala Sutta, still talking about the Four Noble Truths. I will continue. Seseorang masuk dan berdiam dalam jhana pertama yang disertai dengan pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran dengan kegembiraan dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan. Dengan itu, ia meninggalkan nafsu. Dan kecenderungan tersembunyi pada nafsu tidak mendasari itu. Karena pada saat kita masuk di dalam satu jhana, maka di sana tidak ada gangguan sama sekali. Tanha itu tidak muncul. Yang 5 niwarana itu pun tidak muncul pada saat kita masuk di dalam jhana. Jadi itu sebabnya di sini dijelaskan jhana pertama dengan pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran. Di dalam jhana pertama masih berpikir, nanti masuk di jhana kedua lepas. Di sini seseorang mempertimbangkan demikian. Kapankah aku harus masuk dan berdiam dalam landasan yang dimasuki dan didiami oleh para mulia sekarang? Dalam diri seseorang yang memunculkan kerinduan akan kebebasan tertinggi itu, kesedihan muncul bersama kerinduan itu sebagai kondisi. Dengan itu ia meninggalkan kebencian dan kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak mendasari itu. Jadi pada saat kita masuk di dalam jhana, maka di sana pun tidak ada kebencian, tidak ada rasa berpikir, kemudian juga tidak ada berpikir masih di dalam jhana pertama, maaf. Dalam jhana kedua dan seterusnya kita melepaskan pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran. Karena di situ kita melepaskan semuanya dan kita stay berdiam di dalam jhana tersebut saat tidak ada gangguan. Tapi begitu ada gangguan masuk, kita mental keluar dari jhana tersebut. Ya, jadi itu sebabnya kenapa ini pun tidak abadi ya bro sis ya. Ya, jadi kita stay saja di dalam jhana, kita ada di sana, tidak perlu dilekati, tidak perlu ditolak. Jangan sampai ada yang alergi sama jhana. Karena di sini kita masuk ke dalam ketenangan, ya.
Di sini dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan dan dengan pelenyapan sebelumnya, kegembiraan dan kesedihan, seseorang masuk di dalam jana keempat yang memiliki bukan kesakitan pun bukan menyenangkan, dan kemurnian kewaspadaan karena ketenang seimbangan. Di dalam jana keempat, kewaspadaan UPK pun sangat kuat di sini, ketenang seimbangan. Jadi itu meninggalkan ketidaktahuan dan kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan, tidak mendasari itu. Jadi di sini Sati sudah mulai pasti membaik pada saat masuk di dalam jana keempat, ya. Karena ini orang-orang yang sudah mempraktekkan tuim tahu, oh iya ya, pada saat masuk di dalam batin yang begitu tenang dan seimbang, masuk UPK itu makin lama makin kuat, maka ada apapun yang terjadi kita tidak terpengaruh. Contoh, seseorang yang tahunya UPK itu sudah kuat atau belum. Ada yang membanting pintu, ada yang membanting padding atau alas meditasi kalau di retret tuh sudah tidak kaget lagi. Itu saat UPK sudah kuat. Tapi kalau masih terganggu dengan orang yang lewat, terganggu dengan suara-suara, UPK-nya belum kuat itu. Ya, jadi di dalam setiap Brahma Wihara itu ada UPK sebenarnya. Di meta ada kayak kaki meja gitu ya, satu UPK di meta. Di dalam karuna ada UPK juga. Di dalam mudita kakinya 3 nih UPK-nya. Tapi di UPK betulan kuat sekali seperti kaki mejanya 4. Jadi dia tidak jomplang tapi betul-betul dia balance, seimbang. Seperti itu. Nah ini sangat menarik. Pertanyaan tentang pasangan atau imbangan. Ini mengungkapkan hubungan yang sangat menarik. Pertanyaan Wisaka kepada Yang Mulia Bhikkhuni Dhammadina. Yang Mulia, apakah imbangan dari perasaan menyenangkan? Sahabat Wisaka, perasaan menyakitkan adalah imbangan dari perasaan menyenangkan. Jadi ini imbangannya. Menyenangkan, imbangannya menyakitkan. Apakah imbangan dari perasaan menyakitkan? Perasaan menyenangkan adalah imbangan dari perasaan menyakitkan. Tentunya. Ada menyenangkan, ada menyakitkan. Apakah imbangan dari perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan? Kalau tadi gampang ya, menyenangkan, menyakitkan. Salah satu gitu. Nah apa ini? Ketidaktahuan adalah imbangan dari perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Jadi ketidaktahuan ini adalah imbangan dari yang netral tadi. Apakah imbangan dari ketidaktahuan? Pengetahuan sejati adalah imbangan dari ketidaktahuan. Menarik nih pertanyaan lebih lanjut. Apakah imbangan dari pengetahuan sejati? Kebebasan adalah imbangan dari pengetahuan sejati. Apakah imbangan dari kebebasan? Nibbana adalah imbangan dari kebebasan. Baik-baik dengarkan, Yang Mulia, apakah imbangan dari Nibbana? Ditegur sama mantan istrinya Bhikkhuni Dhammadina yang sudah arahat ini. Sahabat Wisaka, engkau melewati batas mengajukan pertanyaan terlalu jauh. Engkau tidak mampu mengenali batasan pertanyaan-pertanyaan. Karena kehidupan suci sahabat Wisaka berlandaskan pada Nibbana. Memuncak dalam Nibbana, berakhir dalam Nibbana. Jika engkau menghendaki sahabat Wisaka, temuilah Sang Bhagawa dan tanyakan kepada beliau mengenai artinya. Sebagaimana Sang Bhagawa menjelaskan kepadamu, demikianlah engkau harus mengingatnya. Jadi benar, seseorang yang belum mencapai arahat itu pertanyaannya masih banyak. Tapi kalau sudah arahat bisa mampu menjawab. Penutup, kemudian umat awam Wisaka setelah merasa senang dan gembira mendengar kata-kata Bhikkhuni Dhammadina,
bangkit dari duduknya dan setelah bersujud kepada mantan istrinya, Bikuni Damadina, dengan Bikuni Damadina di sisi kanannya. Kanan itu adalah sopan. Jadi kalau mau jalan itu mundur ya. Jadi bikuninya di situ, di beliaunya mundur. Itu adalah suatu hal yang sopan. Seperti belum lama saya mendapatkan informasi pada saat kita pada kina itu adalah di mana sisi kanan kita adalah di bagian kanan dari altar. Jadi kenapa kita berputar ke arah jarum jam? Karena sisi kanan kita ini adalah untuk menghormati. Seperti itu ya. Jadi itu yang bisa bro dan sis pahami. Kenapa orang pradaksina itu tidak berbalik arah jarum jam? Karena kiri bukan merupakan sesuatu yang menghormati, tetapi kanan adalah sesuatu yang menghormati. Kalau bro dan sis ingat, pada saat Waisak nanti, pada saat kita berpradaksina atau pada kina, kita akan berjalan mengelilingi altar, dan itu sisi kanan kita ada di sisi Buddha, di mana kita menghormati beliau. Jadi kita bukan menyembah berhala, tetapi kita menghormati dengan sisi kanan kita ada di altar, bagian dari padakina. Itu sebabnya kenapa muternya searah jarum jam ya. Itu catatan tambahan saja pengetahuan. Ia pergi menghadap Sang Bagawa. Setelah bersujud kepada beliau, ia duduk di satu sisi dan memberitahu Sang Bagawa seluruh percakapannya dengan Bikuni Damadina. Ketika ia selesai berbicara, Sang Bagawa memberitahunya, Bikuni Damadina bijaksana Wisaka. Bikuni Damadina memiliki kebijaksanaan yang luas. Jika engkau menanyakan arti dari hal ini kepadaku, aku pun akan menjelaskan kepadamu dengan cara yang sama seperti yang telah dijelaskan oleh Bikuni Damadina. Demikianlah artinya, dan engkau harus mengingatnya. Itulah yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Umat awam Wisaka merasa puas dan gembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. Ini berarti Bikuni Damadina itu dianggap oleh Sang Buddha sebagai seseorang yang mampu menjelaskan dengan sangat baik. Ya, jadi itu sebabnya seseorang arahat itu yang sudah mengetahui, melepaskan banyak hal itu, maka beliau mampu dengan jelas menjelaskan. Sutta 44 selesai sampai di sini. Apakah bro dan sis ada yang mau bertanya? Karena dari penjelasan di sini itu adalah hal yang sangat menarik untuk kita pelajari. Karena di sini kita bisa mengerti, makin lama pertanyaannya makin dalam. Itu sebabnya sutta ini saya putar hampir akhir-akhir retret, karena biasanya pikirannya makin mengendap. Jadi pada saat pikirannya mulai mengendap, diberikan sutta ini mengerti dengan lebih jelas seperti itu. Jadi di sini seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa loba, dosa itu lebih mudah dikenali, lebih mudah di 6R. Tetapi pada saat kita masuk dalam keadaan yang netral, bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan, itu halus, sangat halus terkadang, dan itulah delusi atau moha yang terkadang kita menganggap, oh iya itu. Apa arti delusi? Delusi adalah menganggap semua ini adalah aku. Jadi kesombongan itu masih ada di sana. Jadi kita makanya harus waspada terhadap perasaan-perasaan yang muncul pada saat kita sedang berinteraksi dengan orang-orang, ya. Karena di sini sangat menyenangkan kita mendengarkan sutta ini, penjelasan dari seorang mantan istri yang sudah menjadi seorang arahat, menjadi bikuni,
dengan mantan suaminya yang bertanya kepada mantan istrinya. Padahal yang jadi biku itu kalau tidak salah adalah Wisaka duluan. Jadi dia menjadi biku, kemudian istrinya mengikuti mau jadi bikuni dan bahkan lebih duluan mencapai tingkat kesucian arahat, ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Jadi kenapa dikatakan oleh, ada yang bisa komentar enggak? Kenapa Yang Mulia Bikuni Damadina mengatakan pertanyaan kamu terlalu jauh pada saat menanyakan tentang pasangan dari Nibbana? Kalau ada boleh diketikkan. Karena sebenarnya Nibbana itu bagaimana mau dipasangkan, karena itu adalah keadaan tanpa kondisi. Oke, Bro Guntur, Namo Buddhaya Sis Brenda, bagaimana menyikapi pasangan yang berbeda pemahaman agamanya? Misal pasangannya tidak percaya karma baik atau buruk, apa belum mencapai arahat? Ya jelas belum. Seorang arahat itu sangat mengerti tentang karma, ya. Jadi berbeda pemahamannya, ya. Namanya juga kita sepasang suami istri ini datang dari background yang berbeda, pengertian yang berbeda, parami yang berbeda, punya kemampuan pencapaian pengertian yang berbeda. Ya jelas di situ suaminya belum mencapai arahat, istrinya sudah. Ya, jadi dalam cerita Wisaka dan Damadina tadi itu kan mereka sama-sama mengerti Dhamma, itu maksudnya, ya. Jadi pasangan yang Bro Guntur maksud itu, apakah di dalam cerita Sutta Majjhima Nikaya 44 ini? Kalau iya, ya itu maksudnya memang suaminya belum mencapai arahat, tapi istrinya sudah. Pada saat sutta ini diulangi kembali. Demikian ya Bro Guntur, ya. Jadi istrinya sudah tapi suaminya belum, ya. Nibbana itu bagaimana mau dipadanin, karena itu adalah sesuatu keadaan tanpa kondisi, dimana seseorang yang mengalami itu akan merasakan keadaan yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Jadi itu satu keadaan tanpa kondisi, dimana yang sangat-sangat tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sebetulnya, beyond words kalau saya boleh gunakan istilah bahasa Inggris, ya. Oke, Namo Buddhaya Sis Alice, ada yang mau ditanya silakan Bro dan Sis lain kalau ada yang mau ditanyakan. Saya mau informasi hari Senin depan di tanggal 4 Mei saya diundang untuk sharing Dhamma di Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya bersama Yang Mulia Bante Sukemo Mahatera. Jadi saya terpaksa absen di Cinta Live di Instagram, tapi mudah-mudahan itu akan direkam oleh Dhammacakka sehingga nanti rekamannya bisa didengarkan. Jadi setiap tahun biasanya saya memang diundang, sudah beberapa tahun terakhir saya diminta oleh panitia Dhammacakka untuk berbagi Dhamma di dalam sebulan penghayatan Dhamma, dan biasanya bersama Yang Mulia Bante Sukemo Mahatera. Jadi merupakan suatu kehormatan, jadi saya tidak bisa menolak, mohon maaf. Jadinya saya terpaksa absen di Cinta, tidak live di Instagram, karena itu adalah suatu berkah bisa berbagi Dhamma bersama seorang Mahatera yang sangat saya hormati. Jadi Senin depan saya absen. Oke, apakah masih ada Bro dan Sis yang mau bertanya tentang 4 kebenaran mulia? Karena ini sudah saya panjang lebar dijelaskan dari Cinta seri berapa ini pada saat saya bahas kebenaran mulia 168, seri Cinta 168, sudah 9 seri saya membahas tentang jalan mulia, 4 kebenaran mulia ini.
di mana saya mau ingatkan kebenaran mulia pertama adalah adanya penderitaan. Kebenaran mulia kedua adanya asal mula penderitaan. Kebenaran mulia ketiga adalah lenyapnya penderitaan. Dan kebenaran mulia keempat, jalan menuju lenyapnya penderitaan. Jadi kalau kita sudah memahami penyebabnya, maka kita bisa lebih melepaskan. Itu ya. Jadi ada lagi yang mau bertanya sebelum saya selesaikan seri cinta ke-176 malam ini, mengakhiri Majjhima Nikaya 44. Nanti di seri cinta 177 semoga saya tidak absen di tanggal 11 Mei. Ya, itu 11 Mei nanti. Karena 4 Mei tadi saya sudah katakan saya akan sharing Dhamma bersama Yang Mulia Bante Sukemo nanti di Wihara Dhamma Cakrajaya di Sunter. Jadi nanti saya akan membahas, dan bahasan ini saya akan membahas pertanyaan dari Bro Guntur yang pernah ditanyakan. Nanti Sis Vika sabar ya. Saya sudah mencatat pertanyaan Sis tentang alam Brahma itu. Itu akan saya bahas nanti setelah, karena Bro Guntur nih pernah bertanya japri ke saya di WA, mau membahas beberapa hal, dan saya bilang setelah saya selesai membahas tentang jalan 4 kebenaran mulia ini. Oke, Sis Tini, Sis, kalau kita sebagai seorang awam, apakah perasaan netral itu juga kurang oke untuk menghadapi masalah? Oke, begini Sis. Tadi kan Sis sudah mendengar ya tentang menyenangkan, menyakitkan, dan netral. Kalau menyenangkan, menyakitkan seperti yang saya katakan ini, itu mudah diketahui dan mudah kita 6R supaya tidak melekat di sana. Nah, netral kurang oke untuk menghadapi masalah. Jadi masalah ini kita kenali bagaimana cara kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tapi tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Untuk awal, netral it's okay. Tetapi pada saat masuk lebih dalam untuk menghadapi masalah, kita harus kenali apakah di situ ada moha. Apakah di situ mengandung delusi. Kalau iya, kita 6R dan kita lebih mengenali jadinya. Oh, saya terjebak nih di dalam moha. Menganggap saya ini begini. Kan selalu kalau di dalam delusi atau moha itu menganggap segala hal itu punya kita. Padahal tidak ada yang kita miliki sebenarnya. Kalau sudah meresapi suta-suta sebelumnya di mana ini bukan aku, bukan diriku, bukan milikku, maka kita lebih bisa memahami. Jadi batin kita itu menghadapi masalah itu adalah upekasis, tenang seimbang. Jadi di awal untuk yang meditator awal yang baru-baru belajar, netral oke. Tapi begitu kita masuk menjadi meditator lebih lanjut, meditator lanjutan, itu perasaan netral itu kita harus kembangkan sebagai UPK. Itu sebabnya kenapa pentingnya melatih meditasi dengan Brahma Wihara. Metta, Karuna, Mudita, UPK. Ya, jadi pada saat Bro dan Sis sudah mengalami 4 Brahma Wihara ini, sudah di UPK, batin sudah tenang seimbang, maka kita menghadapi masalah dengan lebih pikiran kepala yang dingin. Kenapa? Karena kita lebih bisa berpikir secara logis. Seperti itu. Jadi kalau kita terlalu suntuk, itu kusut dalam pikiran, tidak ada UPK di sana, maka itu akan menjadi masalah baru. Tapi pada saat kita menghadapi satu masalah, kita bisa 6R, perasaan masalah itu, tapi bukan berarti kita melari dari masalah. Masalah itu tetap ada, tapi pada saat kita bisa mengendapkan batin kita itu, sehingga batin yang tenang seimbang atau UPK ini muncul, maka kita bisa punya pikiran yang jernih. Contoh, saya seringkali mengumpamakan seperti air yang kotor, diisi batu, pasir, dan lain sebagainya, dikocok-kocok, kotor kan? Kita taruh.
Mungkin taruhnya perlu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itu sebabnya pada saat dia sudah mengendap, kita baru bisa lihat tuh yang jernihnya apa. Makanya kenapa meditasi disarankan untuk makin lama duduk makin lama, supaya kita bisa melihat kekotoran batin kita itu di mana, bro dan sis. Sehingga dengan mudah kita bisa rilekskan dan bisa di 6R. 6R berubah menjadi rileks pada saat kita sudah mengamati pikiran. Karena penting di sana untuk kita buang-buangin nih sampahnya, sampah kekotoran batin kita. Itu sebabnya kenapa butuh retret. Yuk, bro dan sis, mudah-mudahan bisa ikut retret bulan Juni. Saya bersama Yang Mulia Bante Damiko mengadakan retret di Purwakarta, di tempatnya Bante Damiko, di di Purwakarta, di Villa Ekagata. Ya, jadi di sana 20 sampai 30 Juni. Ayo daftar yang belum daftar, karena di sana kita meditasi, kita mendengarkan damas, malamnya Bante akan membacakan suta, sehingga itu akan meresap. Ya, jadi itu sebabnya kenapa kita ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat baik bagi bro dan sis, dan kita akan tetap mempraktekkan 6R, 6R itu. Kemudian kita bisa mendengarkan dhamma langsung. Mungkin ada beberapa malam di mana saya akan memutarkan juga video dari almarhum Bante Wim. Beberapa malam saat Bante Damiko sedang berhalangan di dalam retret, 2 atau 3 malam beliau akan absen, dan di sana kita akan lebih memahami. Jadi saya pun yang akan memberikan interview kepada bro dan sis. Ya, jadi mari daftar dengan adminnya Damasuka Indonesia. Jadi bro dan sis bisa mendaftar di adminnya Yayasan Damasuka Indonesia untuk ikut retret tanggal 20 sampai 30 Juni. Saya berharap dengan diadakan di Purwakarta tidak usah bayar tiket kalau untuk yang daerah Jabodetabek. Tapi kalau yang dari luar kota, ya mau nggak mau ya bisa juga sih naik kereta. Naik kereta itu seru. Izin sis kalau boleh di-share video damanya saat Dhamma Desananya. Itu tidak mungkin sepertinya bro Guntur. Kenapa? Karena pada saat mendengarkan Dhamma Desana itu memang akan direkam, tetapi tidak live, ya. Jadi kita tidak live pada saat retret karena itu supaya tidak mengganggu peserta retret. Demikian. Jadi rekaman tetap akan direkam, itu Dhamma Talk tetap akan direkam maksud saya. Jadi nanti mungkin beberapa saat admin atau bagian medianya Yayasan Damasuka Indonesia itu akan bisa posting mungkin ya, tapi tidak saat retret. Ayo bro Guntur ikut aja. Entah di Bali di Desember tanggal 20-30 Desember atau di Purwakarta nanti 20-30 Juni. Selalu tanggal 20-30 supaya semua peserta ingat, oh ya ini waktunya retret Juni dan Desember 20-30. Dan nanti selama retret ya saya tidak live di Instagram gitu ya. Oke, jadi itu saja. Masih ada pertanyaan atau komentar? Ya, sebelum saya tutup Sari Cinta 176 malam ini. Kalau tidak ada, saya sudahi dengan berterima kasih kepada sama-sama sis ini. Berterima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan yang secara live ini maupun nanti yang mendengarkan rekamannya. Semoga bermanfaat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik sebagai perumah tangga maupun dalam kehidupan dimanapun, baik di rumah maupun di tempat bekerja, di dalam rumah tangga, sehingga kita semua bisa hidup dalam kedamaian di tengah keotik, di tengah keosnya dunia saat ini. Dan saya mau menyarankan bro dan sis, bila ada dana lebih simpan bahan makanan ya, karena
kalau nanti harga jadi makin mahal. Sebenarnya minggu lalu itu terus terang saya tidak bisa live karena kami belanja. Scott ngajak saya belanja untuk keperluan bukannya istilahnya apa ya, menyimpan dalam jumlah banyak itu tidak, tapi paling tidak kita punya persiapan sehingga harga ini makin lama makin akan naik ya. Jadi itu sebabnya butuh punya air, punya beras, kebutuhan lah, barang sehari-hari ya, supaya dalam kekeosan dunia ini urusan perut kita tidak bermasalah seperti itu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sama-sama. Oh, di sini ada Sis Erna dan juga ada Bro Henry dari Depok, ada Sis Ani, ada Starlight. Sama-sama semuanya. Semoga bermanfaat untuk kehidupan Bro dan Sis semuanya. Sampai jumpa di seri Cinta. Semoga tidak ada halangan di tanggal 11 Mei di seri Cinta ke-177. Sampai jumpa.